Oke, selamat siang semua. Eh, Minggu ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Jadi, kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang data mining ya, introduction untuk data mining. Eh, kita akan coba praktekkan dengan pakai softwarenya ya. Nah, jadi saya minta silakan coba dibuka softwarenya sekarang ya. Saya tunggu 1 menitan, terus setelah itu nanti kita akan share screen. Caranya untuk memakai software itu seperti apa. Oke, saya akan share screen. Nah, tampilannya seperti ini. Gimana yang lainnya? Ada yang sudah ini enggak? Sudah nyoba buka? Tampilannya sama atau beda? Yang lainnya gimana? Mungkin kalau yang sudah buka, tolong kasih reaction. Kalau enggak nanti terulang-ulang nanti. Yohanes, yang lainnya gimana yang lainnya? Ini, oke. Saya akan coba lanjutkan ya kalau gitu ya, karena sudah ada yang buka. Pertama, kita kembali ke konsep data mining yang minggu lalu. Di data mining tersebut kita punya input variabel, kemudian tujuannya adalah kita membuat training data dari input variabel tersebut, kemudian kita tes terhadap data yang baru. Nah, ini saya akan jelaskan ke kalian step by step-nya seperti apa. Sebenarnya ada 2 versi yang bisa kalian gunakan. Yang versi pertama ini adalah IBM SPSS Modeler. Versi kedua itu adalah harusnya masih ada ya. Ini ada yang namanya SPSS Clementine. Yang SPSS Clementine ini versi tahun 2007, 2006, 2007. Jadi ini versi lamanya. Sebelum dia itu dibeli oleh IBM, terus kemudian IBM nge-rebranding namanya ya menjadi Modeler. Tapi kalau dilihat kurang lebih semuanya mirip-mirip ya, dari source-nya, dari apanya semua itu mirip-mirip. Jadi saya pakai yang versi terbaru aja. Bagi yang punya versi yang lama, nggak apa-apa pakai versi yang lama. Sebenarnya caranya juga mirip-mirip. Oke, langkah pertama adalah kita cari dulu datanya apa. Ya, saya akan coba pakai data dari Clementine ya, dari ini ya, dari yang sering dipakai di repository untuk teknik sipil yaitu data konkret. Nah, gimana cara nyarinya? Kalian bisa ketikkan UCI Machine Learning Repository. Terus kalian ketikkan juga atau ini dulu ya. Kita ketik ini, terus kemudian kita klik. Nah, ini adalah satu source data yang paling banyak dikumpulkan. Ya, namanya aja repository, jadi orang-orang mengupload data yang mereka dapatkan dari lapangan, kemudian dari pengamatan-pengamatan, dari tes, dari macam-macam itu di sini. Dan ada banyak sekali datanya, kita bisa browsing di sini. Tapi kalau kita mau ngelihat data-data yang paling populer yang diambil orang, itu adalah yang sebelah kanan ini ya. Jadi ada mulai dari data-data yang sangat amat yang bukan teknik sampai data-data yang juga ada teknik juga. Misalnya ini apa ya, iris. Jadi ini dia mencari mengklasifikasikan bentuk dari suatu bunga, jenis bunga tertentu ya. Kalau seandainya daunnya ada berapa banyak, terus warna, terus apa, terus nanti ini ketemulah kelas tipe tertentu. Ada juga wine ya, memprediksi wine itu anggur itu grade-nya seperti apa, heart disease.
memprediksi potensi terkena penyakit jantung ya dari data-data yang ada di dokter dan sebagainya. Kalau kalian check up gitu ya, itu dimasukkan ada kebiasaan merokok atau tidak. Nah, kemudian nanti dia bisa memprediksi kira-kira heart disease. Jadi sebenarnya ini sama seperti kita itu konsultasi, kita itu disuruh check up, kemudian dokter itu baca hasil kita, dokter itu kasih guessing, tebakan kira-kira kita itu seperti apa kemungkinannya. Nah, kalau ini machine learning yang mencoba untuk mencari pattern-nya seperti apa. Jadi sebenarnya ini juga bisa jadi alat bantu bagi dokter juga ya untuk menebak. Siapa tahu ada beberapa yang di luar dari intuisi dokternya, tapi ternyata kalau itu dikombinasikan semua kemungkinan yang ada, bisa juga loh ada resiko untuk terkena heart disease sehingga bisa tahu penanganannya seperti apa. Dan banyak yang ada di sini ya. Jadi ini adalah kumpulan data-data yang ada. Dan data-datanya selalu bertambah ya kalau kalian lihat banyak orang yang ngumpulin banyak sekali data. Nah, saya nggak tahu kalau COVID-19 apakah ada juga datanya di sini. Mungkin bisa kita lihat. Oke, concrete compressive strength yang kita klik di sini, kemudian saya tekan search dan dia ngarahinnya ke concrete compressive strength. Dia ngarahinnya ke Google juga ya, nggak tahu nggak pede dengan search engine-nya dari webnya. Nah, ini dataset yang sebenarnya agak lama, ya kalian bisa, saya juga bisa kopikan ke chat, ke Zoom chat, biar kalian langsung ketemu. Jadi ini adalah data dari sampel beton yang ada di lab-lab, kalau nggak salah diambil oleh Profesor Yeh di Taiwan, harusnya sekarang beliau ada di Tankang University ya. Dulu pernah sempat ketemu dan dia itu ngumpulin ada 1.000 data sampel beton, 1.000 sampel beton yang ada, kemudian kita bisa menggunakan 1.000 data tersebut untuk membentuk model prediksi kuat tekan beton. Nah, mungkin kalian sampai sini boleh buka dulu webnya. Kemudian nanti kalau sudah buka webnya, coba klik data folder, download data folder. Ada 3 yang ada di sini. Kalian boleh download dua-duanya, Concrete Data dan Concrete README. README itu biasanya paling isinya adalah apa sih karakteristik yang ada gitu ya. Siapa aja, sources-nya itu siapa aja. Kemudian ada 1030 data, ada 9 variabel, 8 itu input variabel, 1 itu output variabel. Oke. Dan ini adalah jenis-jenis variabelnya, semen, select, fly ash, air, supervisor, close course agregat, fine agregat, usia. Ini jurnal-jurnal yang ada. Kalau saya memang mau ngecek kira-kira penelitian-penelitian yang memakai data ini penelitian apa aja, bisa dicek di README. Nah, khusus untuk concrete data.xls-nya, kalian perlu cut dan coba simpan di satu folder. Foldernya mungkin bisa di desktop atau bisa di non desktop. Pokoknya cari folder-folder yang tidak menyusahkan kalian ya. Maksudnya folder-folder yang tidak membuat kalian itu kesulitan dalam mencari mencari apa ya istilahnya ya, mencari datanya. Nah, kalau mau bisa ditaruh di desktop, kemudian coba bikin folder. Di sini misalnya saya ketikkan nama foldernya meta gitu ya, meta heuristik. Terus saya paste. Nah, nanti kalian coba bikin ini ya. Bentar, nggak kelihatan di sini. Nah, kalian nanti coba simpan di satu folder di desktop gitu. Setelah itu, setelah selesai, kita bisa langsung masuk ke dalam softwarenya. Oke, sampai sini dulu saya kasih waktu buat kalian 1 menit ya, buat kalian nyiapkan foldernya, ditaruh di desktop. Pak Dodi, saya Hmm, mau nanya Pak, kan saya sudah install Pak, tapi kok muncul ini saya boleh share screen ya Pak? boleh, boleh. Sebentar, saya stop share dulu ya. Mm-mm. Bentar, stop share.
Hmm? Iya, saya. Oh, sebentar Pak. Saya di disable share screen. Oh, iya, iya, iya. Oke. Mm-mm. Nah, ini Pak. Pas saya klik muncul kayak ini tak isi apa ya Pak? Create a new stream harusnya. Oke. Udah. Oh iya ya. Ya, Oke, oke. sama ya kalau gitu. Mm. Oke, terima Oke, kasih Dani. makasih Pak Dodi. Iya. Oke, kalau gitu saya lanjutin share screen. Em, yang kita lakukan pertama kalian harus tahu dulu masing-masing dari bentar ini ketutupan webcam ya saya naikin. Kalian harus tahu dulu masing-masing dari fungsi dari ininya seperti apa. Jadi di sini ada sources. Sources itu adalah gimana caranya kita bisa menarik data-data yang ada. Ya, karena ini bukan Excel, ini bukan Word, bukan PDF juga, maka kita perlu kayak semacam icon atau semacam alat yang bisa digunakan untuk mengekstrak data. Nah, untuk kasus kita ada logo Excel di sini. Yang kita lakukan adalah kita klik, kemudian kita drag, nanti akan muncul ke dalam streamnya. Oke, kemudian saya double klik yang ada di Excel, pilihannya ada XLS atau XLSX. Karena file kita tadi itu dalam XLS versi lama, kita pilih yang 97 sampai 2003. Kemudian saya double klik, kemudian saya cari yang di desktop, sengaja saya bikin desktop supaya Anda aneh-aneh. Kemudian meta, concrete underscore data.xls, open. Terus setelah itu kita bisa preview juga. Nah, kalau di preview ternyata keluar datanya cuma 10 data, tapi kalau di preview berarti sudah benar. Ya kita bisa download dengan benar. Nah, sampai sini dulu ada yang kesulitan enggak? Dani bisa ya. Bisa Pak. Oke. Nah, kalau sudah kalian lihat ya ini ada tab data, kemudian ada tab filter. Nah, filter ini adalah bertujuan siapa tahu di dalam Excel tadi ada variabel-variabel yang kalian tidak mau pakai, kalian bisa klik filternya, bisa klik, unklik, dan seterusnya. Nah, kebetulan semua datanya itu kita pakai ya, semen, pasir, kerikil. Oh ya, mungkin saya coba bukakan ke kalian ya. Jadi ini sebenarnya datanya kita. Ya, ini data yang tadi di-download. Ada semen, ada slag, ada fly ash, water, superficial sizer, cost aggregate, fine aggregate, hari, concrete compressive strength, dan totalnya itu ada 1030 data yang ada. Jadi ini sekumpulan sampel-sampel beton yang ada input variabelnya dan ada output variabelnya di sini. Oke, ini saya close semua ya. Kebetulan ini semua kita pakai, ini kita jadikan sebagai input, ini kita jadikan sebagai output. Saya close. Karena kita pakai semua, maka kita tidak filter apa namanya masing-masing dari variabelnya. Nah, kita langsung masuk ke types. Di types ini sendiri ada beberapa pilihan ya, measurement. Measurement ini dia akan nanya kira-kira data kita itu sifatnya apa sih? Sifatnya apakah menerus? Kalau menerus itu artinya ya semua angka itu mungkin terjadi, misalnya 200,7, 216, dan seterusnya. Nah, kebetulan tipe data kita ya, tipe data menerus gitu. Kita nggak ada data yang kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nggak ada. Ya, atau datanya itu ada yang sifatnya itu kategorikal. Yang sifatnya itu mungkin ya 1, 2, 3, atau kategori 1, kategori 2, kategori 3, atau flag. Flag itu artinya ya enggak iya atau tidak, 0 atau 1, dan seterusnya ya. Nah, tapi biasanya mereka akan bisa detect sendiri ya, si apa namanya, si SPSS ini bisa mendetek sendiri, IBM ini bisa detect sendiri. Yang kita lakukan adalah kita klik aja read values.
Jadi kita minta mereka untuk membaca data kita, kemudian mereka mengupdate sendiri data kita seperti apa. Saya klik read values di sini, dan akhirnya terdetect semua, di mana value-nya ini adalah bentar. Value-nya ini adalah batas bawah, koma, batas atas. Range dari datanya kita. Kalau kita lihat di sini, semennya kita itu dari 102 sampai 540, blast furnace lag-nya dari 0 sampai 359, harinya dari 1 sampai 365 hari, dan seterusnya. Ya, kalau kita klik read values, kalau sudah terbaca semua berarti aman datanya kita. Nah, yang kita harus cek lagi adalah role-nya dari masing-masing variabel sebagai apa? Sebagai input kah atau sebagai output? Kalau yang di terakhir kita jadikan sebagai output ya, sebagai target yang supervised learning. Artinya kita mencoba untuk mengkait-kaitkan inputnya itu dengan targetnya kita. Nah, kita klik di sini target. Oke. Kalau sudah kita klik di sini target, saya klik oke, apply atau oke, sama aja. Dan setelah itu kita lanjut ke step berikutnya. Nah, kalau kalian masih ingat, step-step kita itu sebenarnya simple. Pertama kita training data, ya kita belajar, kemudian kita lakukan pengetesan, testing, ujian. Sebenarnya itu yang kita lakukan. Nah, masalahnya adalah kita tidak punya lagi data baru, kita tidak punya lagi data eksperimen untuk kita itu dapat data baru untuk mengetes hasil pembelajaran kita. Ya, data kita itu ada 1030, tapi tidak ada data baru yang bisa digunakan untuk memvalidasi apakah pembelajaran kita terhadap 1030 tadi itu sudah benar-benar sempurna atau tidak. Sama seperti kalau kalian beli bank soal gitu ya, atau punya bank soal, ada 100 soal ada bank soal, tapi UTS-nya atau tesnya itu bukan soal baru, melainkan soal-soal yang ada di bank soal. Ya otomatis kalau seandainya mau yang benar, ya kalian jangan di bank soal tadi ya kalian jangan pelajari gitu ya. Maksudnya kalian pelajari 80 soal lainnya dari 100 tadi supaya ketika keluar ujian 20 soal kalian benar-benar dapat pemahamannya kira-kira jawabannya apa. Kalau kalian misalnya yang selama ini terjadi ya, kalian baca bank soal, ternyata soal ujiannya keluar semua yang sama persis kayak bank soal dan kalian sudah ada jawabannya. Ya kalian tidak teruji sebenarnya. Kalian tinggal nyalin aja dari hasil latihannya kalian. Sehingga akurasinya akan tinggi. Satu kelas dapat 100 semua. Padahal belum tentu yang sebenarnya hal itu yang terjadi. Nah, untuk menghilangkan bias itu dari 1030 tadi kita harus partisi datanya. Datanya kita partisi sehingga seolah-olah hanya mungkin 70% saja yang kita gunakan sebagai alat pembelajaran, 30%-nya kita gunakan untuk ujian. Ya, atau 80-20. Ya, mungkin kita pakai 80-20 gitu. Caranya gimana untuk kita mempartisi? Sebenarnya ada banyak cara ya. Kita bisa partisi secara manual di Excel atau kita minta bantuan dari dari modeler. Nah, kalau seandainya mau partisi sendiri dari Excel gimana caranya? Ini saya ajarkan. Saya copy ya konkret datanya, kemudian saya buka. Ini saya copy paste gitu ya supaya nggak ganggu data utama. Sebenarnya kita bisa bikin bantuan gitu ya, kita kasih ini kode gitu. Jadi kita kasih ada yang namanya range between 1,2. Nah, atau kayaknya nggak bisa deh. Ini yang kita lakukan bisa kita bikin random, kemudian kita bisa kasih kayak gini ya, if random lebih besar daripada 0,7, maka atau kurang dari 0,8 gitu ya, maka ini namanya adalah training. Else testing. Ini juga bisa kita lakukan seperti ini. Oke, kemudian saya copy, kemudian saya paste. Nah, kalian sudah jadi datanya ya. Setelah jadi datanya, kalian copy terus paste as value supaya nggak berubah-berubah.
Terus kalian bisa filter, terus nanti kalian tinggal cek, oh kalau seandainya training ini datanya. Nah ini nanti kalian copy untuk data trainingnya. Dan data trainingnya itu ada berapa ya? Ada, bentar. Ini ada berapa ya? Oh ada 840 ya. Ada 840 dari 1031. Berarti beneran 80%. Atau data testing. Ya kalian bisa unlock, kemudian klik testing di sini. Kalau saya copy, ada 190 data yang ada. Nah, ini cara manual untuk kita itu membagi sendiri secara random. Oke, kalau cara yang cepat, nah kita cek ada di bagian record atau sorry, di bagian field atau recordnya. Di bagian field ada yang namanya partition. Nah, ini kalian drag ke atas, kemudian kita nanti akan connect-kan. Gimana caranya connect? Cara pertama adalah klik kanan, nggak kelihatan di sini. Bentar, ini saya kecilin aja. Nah, klik kanan, kemudian di sini nanti akan muncul kata-kata connect. Ya, saya klik, kemudian saya klik lagi mau dikonekkan, ini muncul yang namanya partition. Jadi kita kayak semacam bikin flowchart gitu. Kalau caranya supaya menghilangkan connect-nya gimana? Klik kanan terus disconnect. Nah, kalau kalian sudah lancar, kalian bisa pakai shortcut. Shortcut-nya itu adalah F2. Jadi sekarang ini saya tekan F2, kemudian saya klik ke sini langsung muncul. Ya, sampai sini dulu ada yang sudah nyoba enggak dan sudah berhasil? Siapa yang sudah nyoba dan berhasil boleh kasih ini apa emoji. Yang lainnya gimana yang lainnya? Siang, Pak. Iya, Helena. Maaf sebelumnya, Pak. Saya udah coba download yang Clementine dari tadi, tapi di laptop saya nggak bisa, Pak. Jadi Iya. saya ngedownload baru lagi gitu loh, Pak. Lagi proses download, tapi ngambilnya dari internet. Jadi masih proses download, Pak. Sebenarnya saya sempat kasih yang di grup chat. Helena ada kan ya di grup chat ya? Iya, iya, Pak. Nah, Yang itu itu pun juga saya masa nggak nggak bisa bisa? juga, Pak. Iya, Pak, beneran. Saya nyoba Oh, nyoba dari kemarin, Pak. Jadi sekarang saya juga masih download lagi yang baru, Pak. oke. Ya udah, nanti dikabarin aja ya. Iya, Pak. Kira-kira bisa atau enggak. Harusnya sih tetap bisa ya pakai yang link yang saya kasih yang web for VC tadi. Tapi enggak tahu, nanti coba kasih update aja ya kalau misalnya masih nggak bisa ya. Iya, Pak, ya. Ya, oke. Saya Yang juga nggak bisa Pak yang dari Bapak. oh iya, Iya Pak. Dia kayak tombol untuk downloadnya nggak dikeluarin jadinya. Kayak dia nge-stuck di nol. ini klik free download. Ya, free download terus nunggu 10 detik kan, Pak. Itu setelah Ya. 10 detik nggak keluar, Pak, tombolnya. Iya Oh Pak. iya. Ini saya pakai yang Clementine bisa sih, Pak. Cuman agak ribet installnya. Oke. Sebentar, kalau gitu coba saya cek di bagian download ya. Mungkin saya sudah ke download. Kalau Yohanes masih ada enggak installernya yang sudah kamu download? Yohanes atau siapa Tommy ya? Installernya masih ada enggak yang sudah kamu download? Saya kirim linknya di WA aja. Iya, boleh. Itu link yang setelah sudah di-download ya. Iya, Pak. Yang Oke, yang ini ya. Oh, ini versimu sendiri ya? iya, yang modeler juga, Pak, 18.
Oke. beda link aja. Mhm. Ya udah dicoba aja untuk download ini ya. Kalau Yohanes ada ininya enggak? Ada bukan bukan page-nya ya, tapi yang sudah di-download atau Tommy ada enggak yang sudah kamu download terus mungkin bisa di-upload-kan ke Google Drive? Soalnya mungkin link-nya expired yang tadi. Saya nyari kok nggak ketemu ya di-download ya. Tommy, judul installermu apa namanya, Tommy? Yang sudah kamu download? Saya Saya browsing. juga lagi mencari, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Itu di chat juga saya sudah kasih itu sih Pak. Saya bisa sih Pak yang saya itu. Yang mana? Kamu pakai yang mana? Itu yang get into PC itu. Oh, yang punyanya Tommy ya, bukan? Enggak sih, saya Oh, yang nyari punya sendiri. saya, Web for PC ini. Oh, enggak, ini saya nyari sendiri Pak. Oke, oke, ya udah. Dan ini juga pakai yang ini kok sama kayak saya. Oke. Oke, kalau gitu mungkin saya kasih 1 menit ya buat mungkin kalian ngecek. Ya, ini Yohanes bales ya. Iya, dibikin .rar, dibikin rar-nya aja bisa ya Yohanes? Oke, kalau nanti sudah, oke, kita lanjutkan ya kalau gitu ya. Oh, agak lama. Ya udah kalau gitu nanti nggak apa-apa. Nanti sambil dicek record kuliahnya ya supaya bisa apa namanya mereview ulang. Nanti minggu ini mungkin kita nggak sampai yang terlalu detail. Yang detailnya nanti di minggu depan setelah semuanya sudah ready. Nanti kalian bisa sambil cek recordnya. Ini saya lanjutkan ya. Kita sampai proses partition. Di proses partition sendiri, tujuannya adalah membagi datasetnya dari 1030 menjadi 70 atau 30%, gitu ya, atau 80 atau 20%. Nah, kita bisa double klik di sini, ini partitionnya, kita misalnya bagi menjadi 80-20, kita tinggal ganti aja 80-20. Kalian nanti hafalkan ini value-nya, karena nanti kita perlu ngetik ya untuk bisa mengekstrak datanya. 1_training, 2_testing, ada petiknya. Kemudian di sini ada juga yang namanya random seed. Jadi random seed itu kita mengenerate random berdasarkan angka pertama ya. Pakai aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak apa-apa, nanti hasilnya kita akan mirip ya. Hasil saya dan kalian akan sama untuk proses pemecahan randomnya. Nah, kalau sudah, saya klik OK di sini. Kemudian kita pakai select di sini ya. Kalian drag 2 kali, kemudian kita double klik, kita akan bagi yang ini untuk testing dan yang ini untuk training. Nah, saya tekan F2, saya klik di sini, ini saya tekan F2, saya klik di sini. Untuk select-nya sendiri, kita kasih nama ya. Namanya adalah training. Kemudian masuk ke setting tadi, kemudian kita masukkan angkanya apa, kontennya apa. Kontennya harusnya partition sama dengan 1_training.
Kemudian kita oke. Kemudian kita coba untuk ngecek apakah benar atau salah. Kita masuk ke source lagi, kita masuk ke output, kemudian di sini ada yang namanya tabel, kita drag ke atas. Kemudian saya tekan F2, saya double klik ke tabel, kemudian saya coba run. Kalau seandainya dia mengeluarkan hasil berarti dia itu sukses, berhasil terbagi. Dan di sini tulisannya adalah 822 record, jadi terbagi 80%. Sampai sini dulu. Mungkin saya kasih waktu kalian buat mempraktekkan. Yang sudah ada ininya, Dani, bisa enggak Dani? Kalau Yohanes sama Tommy pasti sudah bisa harusnya. Bisa, Pak. Sudah bisa ya. Tadi Bapak ngeran tabelnya gimana ya, Pak? Yang muncul jawabannya tadi. Yang apa? Yang tadi tabelnya kan di drag, terus kan ada muncul jawabannya tabel tadi. Oh, klik run, klik kanan terus run atau Oh, Ctrl E. oke, Pak. Ini tak lupa. Oke. Iya, Pak. Keluar, Pak. Keluar ya, berarti sudah benar. Nah, kalau gitu kita juga lakukan hal yang sama di sini. Kita ganti namanya, annotation-nya diganti dengan testing. Kemudian di setting yang kita klik di sini partition sama dengan 2 testing. Kemudian kita klik OK. Kita bisa copy tabelnya ke bawah, copy paste, Ctrl C, Ctrl V, kemudian tekan F2 untuk menekan ke tabel, tekan Ctrl E buat nge-run. Nah, di sini ketemulah angkanya 208. 208 ditambah 822 itu sama dengan 1030 sesuai dengan jumlah data yang ada. Oke. Kalau sudah, kita mulai memakai program data mining-nya. Ini sebenarnya kita del pun enggak masalah ya, ini cuma untuk nyoba-nyoba aja. Kita mulai proses data mining ya, atau proses training-nya seperti apa. Kalian bisa klik di bagian modeling di sini. Ya, di bagian modeling ini ada banyak sekali data mining yang ada, ya teknik data mining yang ada. Yang sempat kita pelajari ada yang namanya neural network. Ya, coba aja cari neural network. Neural network-nya ada di ini, neural net. Kalian bisa drag ke atas. Ini neural net. Kemudian kalian juga bisa pakai super vector machine, ya. Ini kita biasa pakai buat apa namanya? Buat membuat model prediksi. Terus kita juga bisa pakai misalnya ada yang namanya chi-square apa gitu ya. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk kita pakai. Nah, gimana caranya analisa? Kalian bisa sambungkan satu-satu. Ini ke sini, kalian sambungkan ke sini juga, kalian sambungkan ke sini. Ketika kalian sukses sambungkan, namanya akan berubah sesuai dengan target datanya kalian. Kalau saya double klik, ini adalah option-nya ya, model option-nya. Kira-kira kalian kalau seandainya mau nyeting-nyeting, itu bisa di sini. Misalnya neural network-nya itu ada yang radial based function, ada yang pakai MLP, hidden layer-nya kalian bisa adjust seperti apa. Cuman kita di sini nggak pakai ini ya, kita hanya pakai yang settingan default-nya aja di sini. Oke. Kemudian untuk
LSSVM kita juga sama, bisa lihat modelnya. Kalau kita klik expert, nanti kita bisa setting parameternya itu dia pakai apa aja, 10, 0,1, kernel type-nya apa. Tapi kita juga bisa enggak perlu setting. Untuk child juga sama, dia harusnya ada settingannya juga, tapi di sini kita enggak belajar satu persatu algoritma ya, kita cuma pakai yang settingan default-nya aja, kemudian kita coba run. Nah, setelah sudah, apa yang kita lakukan? Kita tinggal run aja. Saya klik run di sini, maka nanti dia akan memunculkan semacam berlian di sini, di mana berliannya ini artinya adalah model prediksi. Nah, ini yang nanti kita akan pakai untuk kita melakukan yang namanya testing. Jelas ya, saya klik run lagi, dia akan muncul berlian di sini. Ini saya klik run lagi. Ini juga sama, akan muncul berlian di sini. Ini kita namakan sebagai model prediksinya. Kalau di linear programming, model prediksinya berupa persamaan linear ya, kalau kalian belajar statistik ya. AX tambah B gitu ya misalnya. Atau AX1 tambah PX2 tambah X3 tambah DX4 dan seterusnya. Tapi kalau di sini beberapa itu berupa black box, jadi kita tidak ketahui. Nah, kita bisa double klik di sini dan nanti akan ketemu hasil dari trainingnya seperti apa. Ya, jadi ini hasilnya, ini gambaran networknya seperti apa, kemudian macam-macam. Di sini nanti akan ada penjelasannya ya. Oke, kalau kita klik di sini juga punya LSSVM, nggak ada yang spesial ya, nggak keluar apa-apa. Modelnya dimatikan sama mereka. Kalau saya klik di sini, nah ini keluar child-nya ya. Dia berupa semacam kayak decision tree gitu. Ya, dia akan keluar seperti ini. Jadi masing-masing metode tuh punya kemampuannya sendiri-sendiri. Ya. Oke. Sekarang cara kita untuk menilai akurasinya seperti apa. Nah, kalau saya kembali ke slide, cara kita menilai yang namanya error itu ada empat cara. Yang pertama kita pakai yang namanya coefficient of correlation. Kita juga bisa pakai yang namanya root mean square error. Kita bisa pakai mean absolute percentage error dan mean absolute error. Nah, pada saat ini nanti kita akan coba pakai dua ini ya. Dua indikator ini, indikator yang nggak terlalu susah untuk kita pahami. Caranya gimana? Kita bikin Excel baru aja. Jadi dari sini kita tarik yang namanya tabel, di output ada yang namanya tabel. Ya, kita bisa tarik, kita bisa sambungkan ini F2. Oh, nggak bisa ya. Oh, bisa. F2 saya sambungkan ke sini. Kemudian saya kontrol run, di run. Nah, nanti akan keluar hasil concrete compressive strength yang masuk di data, dan ini yang diprediksi oleh neural network. Ini kalian coba copy ke Excel. Misalnya saya punya Excel, saya copy. Ini saya copy satu-satu, coba ya. Nah, ini saya copy. Terus yang punya neural network saya juga copy. Oke, jadi ini adalah data actual. Ini adalah data dari neural network. Mutu betonnya, 79 diprediksi 67. 61 diprediksi 67, 40 diprediksi 46. Ya, berarti kan ada errornya ya. Nah, langkah pertama adalah kita bisa pakai R. R itu adalah coefficient of correlation. Jadi, seberapa berkorelasi hasil dari actual terhadap hasil prediksi.
Maksudnya apa sih? Kalau seandainya mutu betonnya naik, ya diprediksi harusnya lebih naik. Kalau mutu betonnya turun, ya harusnya diprediksi juga rendah mutu betonnya. Caranya adalah kita pakai rumus langsung, rumus jadi namanya adalah Corel. Kita masukkan array pertama, kita masukkan lagi array keduanya. Tutup. Nah, ketemulah di sini korelasi sangat tinggi ya, 0,94. Jadi kalau korelasinya mendekati 1 itu artinya berkorelasi secara sempurna. Misalnya yang kirinya itu naiknya dengan skala tertentu, yang kanan juga sama naik dengan skala tertentu. Misalnya mutu betonnya 55, yang satunya diprediksi berapa, terus kemudian naik 5 MPa di kiri, yang kanan juga naik dengan scaling yang mirip-mirip. Nah, cara kedua adalah kita pakai yang namanya absolute error, ya, mean absolute error. Caranya gimana sih? Kita bikin di sini ada yang namanya absolute error dari neural network terhadap aktual. Caranya ya tinggal kita pakai ABS, absolute, kita kurangkan, kebalik juga nggak apa-apa. Berarti ini absolute error-nya untuk data pertama adalah 12 MPa. Dan seterusnya kita copy ke bawah ya. Kita copy ke bawah. Nah, jadi kelihatan di sini, ini error-nya gede banget, 12 MPa, ini 5 MPa, ini 6, ini 2, ini 4 MPa error-nya, ini 3 MPa, dan seterusnya. Kita cari rata-rata error-nya berapa. Saya pakai average di sini, kemudian saya masukkan absolute error-nya. Dan ketemulah absolute error-nya adalah 4 MPa. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Atau sudah cukup jelas? Dani gimana? Bisa, Dani? Yohanes sama Tommy harusnya sudah bisa ya, karena sudah pernah. Bisa, cuma hasilnya R-nya beda dikit, 3 angka 0, jadi kecil. 0,9 berapa? Harusnya beda-beda dikit, enggak apa-apa. Aku 0,944216. Oh ya, bukan beda itu. Mungkin karena pembulatan aja. Tapi kalau dari hasil data miningnya harusnya sama ya Pak? Soalnya kan trainingnya sama. Ya, harusnya trainingnya sama. Cuman mungkin Hmm. kalau sama Clementine bisa jadi beda karena versi neural network-nya beda. Oh iya Pak. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau seandainya tidak ada, kalian coba sih keluarkan hasil trainingnya untuk masing-masing ya, untuk apa namanya, untuk SVM dan untuk CHAIP. Kira-kira berapa dengan data yang sama. Kemudian karena tidak semuanya memang yang sudah ada ya, paling nanti saya minta beberapa aja yang ngerjakan untuk present ya, kira-kira berapa hasil trainingnya. Nah, kita hari ini sampai training aja dulu, soalnya beberapa belum ada yang install software-nya sampai ini kan, sampai full. Minggu depan nanti saya akan lanjutkan sampai testing dan kita coba indikator lainnya. Saya kasih waktu berapa ya? Saya kasih waktu 15 menit ya. Nanti mungkin minta tolong Tommy dan Yohanes untuk coba dipresentasikannya. Oke, selamat mengerjakan. Kemudian yang lainnya boleh, yang ternyata sudah selesai download, boleh langsung dicoba. Pak, untuk yang absolute error tadi apa Pak? Untuk yang absolute error itu cuman ABS aja. ABS dicari berapa deviasinya, selisihnya, terus diabsolutkan. Terus dirata-ratakan. Menjawab ya, Kenny? Iya Pak, ya. Oke.
Itu berarti semuanya jadi kita nyari yang R sama MAE-nya dari semua model ya, Pak? Ya, nyari R dan MAE dari semua model. Oke, Pak. Oke. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya. Nanti saya kembali lagi mungkin jam 2 lebih 40. Ya, ini saya ke belakang sebentar, saya matikan video.
Pak, ini saya ada masalah, saya boleh share screen, Pak. Boleh, saya stop share ya. Gimana, Haris? Oke, coba kamu klik trainingnya, P kecil ganti P besar. Enggak, setting. Yang di condition-nya P kecil, partition-mu bukan, P, partition. Ya, coba oke. Coba di-run ulang, bisa nggak? Nah, keluar ya. Testingnya juga sama. Sensitif terhadap ini, terhadap kapital, huruf kapital. Testingnya coba kamu klik. Nah, partition-nya juga sama itu, diganti P besar. Oke. Oke, sudah bisa ya, Haris? Ya, Pak. Oh, tadi Ya. data Excel-nya bapaknya itu nggak sih? Tadi ada kayak setting-setting ulang atau dikasih training sama partition itu. Itu penting nggak? Yang mana? Yang di Excel-nya itu. Ah, Yang kenapa? itu yang awal-awal dirubah, Bapak kasih kayak keterangan training sama Oh, testing enggak. itu. Itu cuman cara kedua aja supaya kalau seandainya mau partition secara manual nggak mau partitionnya pakai SPSS itu gimana? Ini saya jelasin caranya. Tapi aslinya enggak penting kok. Kalau ada fiturnya pakai fitur di situ aja. Oke, makasih, Pak. Ya. Untuk Tommy dan Yohanes sudah selesai? Sudah bisa? Cuma belum saya cek ya Pak datanya Pak. Oh ya, Apa saya saving nggak apa ya? boleh, enggak apa-apa. Enggak, masih belum kelihatan. Sebentar. Oh ya, oke. Masih belum kelihatan Pak. Belum masuk. Nah, ini sudah kelihatan. Ini tapi ketutupan hitam-hitam nih kayaknya. Nggak tahu. Sebentar Pak. Laptop saya nge-freeze lagi Pak. Nge-freeze ya, oke. Ini baru. Apa masih muncul Pak? Sudah muncul. Ya, boleh ditunjukin aja. Kira-kira R-nya berapa aja, terus Tapi ini kok tapi masih jelek. Saya kelihatannya ini masih bawahnya masih salah. Oh ya ini masih belum Pak. oh ya, yang berarti yang sudah apa? Neural network. Oh enggak ini semuanya belum saya panjangin semua.
R-nya ini sudah Pak, cuman kok jelek ya. Oke, yang R-nya M-nya nggak tahu kok agak beda dengan tadi itu. Bentar, Excel saya berapa ya? 0,94. saya coba lihat tabelnya lagi. Coba lihat yang actual-nya, coba. Boleh nggak tunjukin actual? Kamu geser ke A. Actual FC Prime-mu 79. Terus diprediksi 67. Iya, agak beda ya neural network-nya. Kamu ngerjakan pakai apa? Pakai modeler? Modeling, iya modeler yang kemarin, cuman saya masukkan ulang Pak. SN sama NN-nya udah ada sih. Mungkin ini enggak, itunya beda, tabel partisinya beda kelihatannya. Oke, iya harusnya soalnya neural network-nya enggak sejelek sampai 6 MPa kayaknya trainingnya. Nah, coba dicek lagi ya, Yohanes. Ya, kelihatannya ini, soalnya kan saya pakai yang Excel yang lama kan Pak, Heeh, yang dari kelas yang satunya. Ini heeh. kayaknya data partisinya beda. Kalau coba ini saya run ulang, saya masukin datanya satu-satu lagi ulang Iya, supaya oke. tidak sama. Oke. Ya udah. Oke, terima kasih sharing-nya, Yohanes. Tommy gimana, Tommy? Punya saya modelnya ada yang nggak no target, Pak. Yang Oh, NN ada target, yang satunya mah nggak dapat target. Tadi berusaha benerin, nggak nemu caranya, Pak. coba di share screen kan aja gimana? Sudah terlihat ya, Pak. Mm-mm. Iya, ini no target, Pak. Ini Iya. SVM ya. Iya, Kok tumben SVM bisa no target. Coba kamu cek di konkret datanya, diklik. Di types-nya, coba di read values, mungkin belum di read values. oh iya, Di oke. oh iya, Nah, sekarang sudah ada. Berarti miss-nya di read values ya. iya. Nah, oke, nggak apa-apa, dikerjain dulu aja. Terima kasih, Pak. Ya, yang lainnya lagi, ada yang mau ditanyain enggak? Mumpung kalian praktek. Saya tunggu sampai 5-10 menit ya. Buat yang nanya, feel free aja. Nanti open mic, terus share screen, dan sebagainya. Pak, saya sudah selesai Pak, yang buat SVM sama cairnya. Ya, boleh ditunjukin, Dani? Ini Pak, ini kan yang neural tadi. Mm-mm. Nah, ini yang SVM, Mm-mm. terus ini yang cair. Ini caranya juga sama, cuma beda di hasilnya aja. Oke. Dani, sekarang coba kamu kembali ke apa namanya, flow yang modeler. Coba nanti saya tunjukin cara untuk mencocokkan jawaban. Oh iya Pak. Oh sebentar, saya tadi share-nya untuk yang Excel aja soalnya. Ya ini Pak. Nah, di sini coba kamu masuk ke output, yang di tab output yang di bawah. Ada analisis di situ. Drag ke atas, ya kamu copy 3 kali, bisa Ctrl+C, Ctrl+V 3 kali. Ya, nah itu masing-masing dari compressive strength yang warna yang diamond di atas, kamu sambungkan F2 ke sini, terus sama semua. Ininya nggak bisa dilebarin. Nggak bisa, kamu mungkin zoom ya. Di zoom itu kontrol kiri mungkin ya. Ya kontrol scroll ke bawah. Ya. Oh iya. Terus
Terus analisisnya kamu Ctrl E, klik terus Ctrl E. Nah, ini buat yang lainnya juga ya. Di sini ada mean absolute error, ada linear correlation. Sudah ada kunci jawabannya, cuman enggak apa-apa, saya minta kalian buat ngitung manual. Nah, cocokin. Yang ini rasanya sudah sama. Iya, Pak. 4,074. Terus yang bawahnya, coba 0, deviation-nya linear correlation 0,796 kayaknya sudah benar ya. 0,796 Ya. ya, benar. MAE 8,14 ya tadi. Oke, benar. Terus satunya lagi MAE-nya 4,79 dan 0,919. Rasanya sudah benar. Iya, Pak. Oke, good job. Terima kasih Dani. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya yang masih error-error saya bisa tunggu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Yangki. Untuk yang di select-nya itu, di settingnya dipilih apa, Pak ya? Yang condition-nya itu. Condition-nya itu saya share screen ya. Oke, Pak. Saya share screen. Di sininya kamu double klik, kamu ketik partition sama dengan 1_training. Kalau yang anotasinya, Pak, Pak. Sembarang, ini dikasih nama annotation tuh untuk penamaan aja. Oke, Nggak makasih, Pak. memberikan efek. Iya. Oke, saya stop share. Yang lain kalau mau share juga boleh ya, kalau ada Saya kesulitan. sudah. Ya, boleh ditunjukin Tommy. Sudah terlihat ya, Pak? MAE-nya sudah benar ya. Dari angka-angkanya, R-nya, SVM, RNN juga sudah benar. Oke, kamu juga, ini dari yang minggu lalu yang ada tabelnya ya. Kalau dari minggu lalu ada tabelnya gimana? Coba dilihat. Yang ada apanya, Pak? Tabelnya. Kok tabel grafik? Ini. Pengen lihat grafiknya. Oke. Ya ini mungkin minggu depan grafiknya ya. Oke, ya udah. Neural network yang lebih bagus ya tetap ya. Ya. Oke. Yang lainnya mungkin Kenny ada kesulitan enggak? Kenny mungkin baru kan? Enggak sih, Pak. Ini saya udah dapat hasilnya sama semua sih, Pak, yang MI-nya. Oke, sama R-nya juga sama dengan yang analisis tadi ya. R-nya lihat sebentar. Ini saya nggak lihat sih tadi. R-nya itu lihat yang mana ya, Pak? Ini. Linear correlation. Iya, linear correlation betul. R 0,9 ini apa? Caid 0,919. Lalu 0,796, 0,79585. Oke. Harusnya ini linear correlation. Benar ya? 0,916, 0,916 sama, Pak. Ya, oke, good job. Cuman hasilnya agak beda-beda sama yang punyanya teman-teman lain, R sama MAI-nya. Tapi sama dengan yang analisisnya. Kalau sama. Berarti oke. Kamu berarti pakai apa? Clementine atau? Iya, saya pakai Clementine, Pak. Oh ya, kalau Clementine untuk neural network-nya kemungkinan besar beda. Soalnya mungkin beda algoritma ya. Yang itu tahun 2007, ini 2018, 2019. Nggak apa-apa. Bedanya harusnya tipis-tipis. Kalau ada kesempatan, download yang modeler aja, Kenny. Kalau misalnya ada kesempatan ya. Iya, Pak, nanti, Pak. Tadi soalnya juga coba nyari-nyari nggak nemu, Pak. Oke, ya udah.
Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, punya saya kok waktu buka filenya nggak bisa Pak ya? Error Pak. Boleh di-share screen nggak? Saya bantu. Bentar Pak. Oke. Mm-mm. Hmm, ini Pak. Konkret datanya kamu close dulu. Konkret datanya. Oh, Ini kamu close dulu. Tadi kamu nge-save-nya gimana? Coba tunjukin foldermu di data.x. download Pak. Oh, coba kamu klik ininya, ya nggak apa-apa sih ada value-nya ya. Tapi kamu coba close yang ini, terus kembalikan ke di close lagi, Di run Pak. terus kembalikan ke concrete data, coba. Nah, cannot read column name, filter, coba masuk ke filter. Oh, kalau gitu di refresh, coba di refresh. Nah, ya udah itu Oh, berarti bisa. Soalnya tadi kebuka. Value-nya di close aja. Filter, bukan yang bagian filter. ya. Terus yang bagian value itu Heeh. kamu ya. Nah, terus types belum types Types. di bagian atas, Bagian. di tab atas Oh, lagi ya. Kamu read values, ini target. terus read values, Oh klik. iki. Ya, Values. benar, Oh, ini benar benar, Pak ya? benar. Target. Read values, tombol merah di atas. With Ya, values. itu sudah kursormu sudah benar. Read Oh, values. ini. Ya, oke. Terus apply. Terus Oke. oke. Coba kamu run satu. Bukan neural network-nya yang kamu run. Oh, Kamu ngerannya dari sini, dari concrete compressive strength. Kamu klik concrete. satu yang paling terakhir, Oh. nah ya kamu run. Terus yang ini Pak. Run Enggak, selection. ya run selection boleh. Masih salah di mana itu? Oh, coba cek concrete datanya, Check concrete data. cek data, Mm-mm. filenya sudah benar ya, data.xls ya. Oh, kemungkinan di satu, coba close, kita buka satu-satu. Partition, coba kamu klik. Partitionnya jangan 50-50. Berapa Eh, Pak? Coba 80-20. 80-20, terus di oke. Oke. Terus satu trialnya coba kamu klik. Nah, itu bukan satu trial, satu training. Oh, soalnya di punya saya trial, Pak. Coba lihat partitionmu, Partition. itu satu training value-nya. Oh, trending sama. Oke, Pak. Iya, oke, di oke. Berarti. Itu namanya nggak usah sama dengan Oh, nggak harus nama sama, di, Pak ya? iya. Oh, ya. Oke. Oke. Tapi nanti kamu ganti ya, jangan satu underscore, ganti train atau tes gitu aja. Oh, Nah, ya, Pak. sekarang kamu coba run. Hmm, kok aneh ya, masih nggak bisa ya. Kamu kasih tabel coba, Yangki. Kasih Itu tabel. mungkin di conditionnya, Pak. Iya, Oh, condition tadi tadi sudah diganti. partitionnya bener, nggak? Partitionnya pakai Permisi, S. Pak. Iya. Mungkin Itu partition harusnya nggak pakai S, Pak. ketambahan S ya, ketambahan S. Oh, coba diklik. Oh ya, partition. Nggak pakai S. Oh, Coba kamu run. Nah, keluar. oke, Pak. Tinggal kamu lanjutkan seperti flow saya tadi. Iya, Nanti Pak. saya share screen habis ini. Kasih, Pak. Oke, terima kasih juga tadi siapa ya? Tommy ya yang ingetin ya, sama Dani. Oke, saya share screen ya punya saya ya, supaya bisa follow.
Oke, yang lain ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Pak, ini semua jenis modelingnya belum tentu bisa dipakai ya Pak, tergantung case-nya seperti apa ya Pak? Ya, belum tentu. Jadi kalau seandainya di modelingnya ada yang untuk kayak misalnya K-means ya, ini untuk clustering. KNN ini juga rasanya untuk clustering. Ada beberapa yang khusus untuk classification. Sebenarnya caranya untuk tahu itu kita bisa angkat ke atas yang namanya autonumeric. Jadi autonumeric ini kayak paket hemat lah istilahnya. Kalau kita klik di sini, nanti akan kelihatan modelnya apa aja. Ternyata untuk prediksi dia pakai regression, pakai generalized regression, pakai linear AS, LSVM, random tree. Nah, kita bisa sebenarnya ngambil masukan dari sini. Untuk autonumeric, kita bisa cek. Ya, autonumeric ini untuk prediksi yang seperti katakan beton. Untuk classifier, nah ini kita bisa cek juga kalau ini adalah list-list yang bisa dipakai untuk classifier. Nanti kita juga belajar clustering. Ini contoh list-list yang bisa dipakai untuk clustering. Ada K-means, ada two-step, ada apa ini, Kohonen, dan seterusnya. Gitu ya, Dani. Supaya tahu metode ini untuk prediksi kah, metode ini untuk klasifikasi kah, atau untuk unsupervised learning seperti clustering. Oke Pak. Oke. Yang lain apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oh Pak, saya tadi sudah ketemu Pak yang benar. Ternyata harus di-run ulang ya Pak itu otaknya. Oh, nah benar. Karena kalau ndak di-run ulang, ininya kan beda kan. Mungkin kamu yang sebelumnya itu kamu bagi 70-30. Ini memang harus di-run ulang. Iya, saya run ulang baru ketemu yang sama. Hasilnya sama ya. Oke, Iya. oke, good. Haris gimana Haris? Sudah ketemu Haris? Sudah sih Pak, cuman saya nggak nyoba yang manualnya sih Pak, cuman pakai analisis saja. Oke. Nggak apa-apa nanti sekarang mumpung ada waktu dicoba aja, karena nanti minggu depan kita pakai measurement lain, yaitu measurement selain linear correlation dan mean absolute error, RMSE dan apa namanya, MAPE. Tapi jalan ya Haris ya, sudah ketemu ya? Sudah Pak. Oke. Ya kalau ada waktu dibuat aja dari tabelnya. Yang lainnya kalau gitu pastikan ya kalian sudah selesai download-nya. Kalau enggak nanti semakin ketinggalan. Terus terpaksa kalian nyoba sendiri di setelah kuliah ini ya yang masih belum download supaya nanti minggu depan kita bisa sama-sama jalan ya. Nanti minggu depan saya akan melanjutkan ke parameter lainnya. Ya selain R dan MAE ada yang namanya MAPE dan RMSE. Setelah itu kita juga coba di testing, ya di hasil testingnya seperti apa. Terus coba juga bikin tabel dan grafik. Oke? Kalau memang sudah tidak ada lagi, saya akhiri ya kuliah kita hari ini. Kita ketemu minggu depan lagi. Pak, untuk yang streamnya ini kita save atau enggak ya Pak? Save aja, di save aja. Cara save-nya save stream, masukkan ke yang sama, save, udah save biasa. Jadi nanti minggu depan nggak usah ngulang lagi dari nol. Oke, saya stop share. Kita akhiri ya kuliah kita hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Pak, itu materinya belum dikirim di Google Classroom. Materinya memang, yang PPT minggu lalu ya? Oke, nanti saya kirimkan habis ini. Terima kasih sudah di-remind. Ya. Oke semua?
Selamat sore ya. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sorry, Pak. Terima kasih, Pak.